Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la dalam musnadnya. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah. Hadis yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan." Ketenangan dan kehati-hatian itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ketergesa-gesaan itu datang dari setan. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk tetap tenang dan penuh kehati-hatian dalam menghadapi segala urusan. Karena ketenangan dan kehati-hatian itu selalu membawa kebaikan. Ketenangan dan kehati-hatian adalah gambaran sesuatu yang selalu pertengahan. Sedangkan ketergesa-gesaan adalah gambaran sesuatu yang selalu melebihi kapasitas. Maka orang yang tetap tenang dan penuh dengan kehati-hatian, dia akan melaksanakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan orang yang nampak tergesa-gesa, maka biasanya dia melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Para ulama mengatakan bahwa ketenangan adalah perkara
yang hampir tidak dapat didahului, tidak dapat dikalahkan. Sedangkan ketergesa-gesaan adalah perkara yang hampir tidak dapat diikuti. Persis seperti orang yang diam dan orang yang banyak bicara. Kalau orang yang diam selalu menjaga lisannya, maka dipastikan hampir tidak pernah menyesal. Sedangkan orang yang banyak bicara, banyak ngomong, tidak dijaga lisannya, maka dipastikan hampir tidak akan selamat. Orang yang tergesa-gesa itu, ikhwan fiddin rahimakumullah, adalah orang yang dia berbicara sebelum dia mengetahui. Orang yang tergesa-gesa itu adalah orang yang akan menjawab sesuatu sebelum dia memahaminya. Orang yang tergesa-gesa itu adalah orang yang akan memuji sesuatu sebelum dia mencobanya. Jelas ini berbeda dengan orang yang selalu menampakkan ketenangan dan kehati-hatian. Dia tidak akan ceroboh. Dia selalu berpikir sebelum bertindak. Mempertimbangkan baik buruknya sebelum mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi jelas memberikan gambaran kepada kita bahwa ketenangan akan membawa kepada keselamatan. Sedangkan ketergesa-gesaan akan selalu berakhir dengan kecelakaan atau kebinasaan. Ada banyak faidah yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan hadis at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Di antaranya adalah bahwa ketenangan dan kehati-hatian merupakan bukti kelurusan akal dan ketentraman hati. Orang yang akalnya baik, hatinya tentram, lebih cenderung bisa tenang. Tidak tergesa-gesa. Tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Dia akan selalu mempertimbangkan segala hal yang ada di hadapannya. Ini faidah yang pertama. Kemudian faidah yang kedua, ketenangan dan kehati-hatian adalah perkara yang dapat menyelamatkan kita dari kesalahan, kekeliruan, bahkan kesesatan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan mayoritas orang yang celaka dan tergelincir itu disebabkan karena tergesa-gesa fil umur, dalam setiap urusan. Sawa'un fi naqlil akhbar au fil hukmi ala ma sami'a. Baik tergesa-gesa pada saat menukil sebuah berita atau tergesa-gesa pada saat menghukumi segala sesuatu yang didengar. Kita memang diperintahkan
untuk selalu fokus, tidak lalai. Namun demikian, kalau melampaui batasan, maka biasanya akan menjerumuskan kita kepada sikap tergesa-gesa. Terutama dalam dua hal tadi, dalam menukil sebuah berita atau menghukumi sesuatu yang telah didengar. Banyak orang yang terjatuh, banyak orang yang keliru, banyak orang yang celaka. Ya. Karena dua perkara ini. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan, at-ta'anni minallah. Ketenangan, kehati-hatian itu datang dari sisi Allah. Maka tenanglah. Setiap kali mendengar sebuah berita, maka jangan tergesa-gesa menghukumi sesuatu. Ya. Kalau tidak begitu, kita akan celaka. Ya. Faedah yang ketiga adalah at-ta'anni kulluhu khairun wa mahmudun. Ketenangan dan kehati-hatian itu semuanya kebaikan. Tidak ada sedikit pun hal yang tercela di dalamnya. Wa mahmudun, bahkan terpuji. Tentu saja ini dalam perkara-perkara yang memang membutuhkan untuk selalu tenang dan hati-hati. Ya. Menuntut ilmu termasuk ke dalamnya. Butuh ketenangan, butuh ketelitian, butuh kehati-hatian. Jangan tergesa-gesa. Sabar. Ya. Man sabara zafir. Orang yang sabar itu akan mendapatkan keuntungan. Ya. Man sara 'ala darbi wasala. Orang yang menempuh jalan yang tepat, yang benar, maka dia akan sampai, gak akan mungkin tersesat. Ya. Kalau menuntut ilmunya dilakukan dengan cara yang benar, insya Allah akan sampai kepada apa yang dicita-citakan. Ya. Menuntut ilmu itu butuh tadarruj, butuh dilakukan secara bertahap. Kalau sesuatu dilakukan secara bertahap, maka memang membutuhkan ketelitian, kesabaran, ketenangan. Ya. Jangan terpengaruh dengan teman-teman yang sudah lama, ya, yang lebih duluan dalam menuntut ilmu. Ini akan membuat seseorang yang baru belajar menuntut ilmu ingin segera melampauinya atau bahkan menyamainya. Dan itu tidak mungkin. Faedah yang keempat, dalam ketenangan dan kehati-hatian ada semacam perisai atau pelindung dari akhlak-akhlak yang tercela. Karena banyak orang yang ketika tidak punya ketenangan dan ketelitian, kehati-hatian, maka akhlaknya buruk. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, idzan harafat khuluqul anah warrifq inharafat imma ila al-ajalah wat-tish wa unuf wa imma ila at-tafrid. Apabila akhlak, ketenangan dan kehati-hatian serta ketelitian dan kelembutan itu hilang, maka seseorang akan menyimpang.
bisa jadi nampak padanya ketergesa-gesaan dan sikap kaku dan kasar, berlebih-lebihan, atau akan membuatnya cenderung meremehkan segala urusan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selain itu, yang paling utama adalah bahwa ketenangan, kehati-hatian dan ketelitian adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ashaj Abdul Qais, "Inna fika khaslatan." Sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat, yuhibbuhum Allah, yang keduanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ana wal hilm. Salah satunya adalah ketenangan dan kehati-hatian. Yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini selain dari kecintaan manusia, tentunya adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berupaya melakukan segala hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah, karena kecintaan Allah itu kecintaan yang paling sempurna. Sedangkan kecintaan manusia, cintaan yang mengandung di dalamnya berbagai macam kekurangan. Kita tidak akan pernah menyesal ketika mendapatkan kecintaan Allah. Beda halnya ketika kita mendapatkan kecintaan manusia, kadang diakhiri dengan penyesalan. Maka ketenangan, ketelitian dan kehati-hatian adalah perkara yang bisa membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ketenangan, ketelitian dan kehati-hatian akan membuat kita selalu menampakkan sikap tasabbut inda wusulil khabar, memastikan kebenaran dari sebuah berita. Ini adalah perkara yang dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa sebuah berita, maka bertabayyunlah terlebih dahulu. Pastikan kebenarannya. Kita bisa melakukan hal ini ketika dalam diri kita ada ketenangan dan kehati-hatian. Adapun yang tidak memiliki sifat seperti itu, maka setiap berita yang sampai akan ditelannya mentah-mentah, tanpa mempertimbangkan baik buruknya, tanpa meneliti kebenaran dan tidaknya. Maka seperti yang disampaikan tadi, bahwa ketenangan, ketelitian dan kehati-hatian itu akan selalu berakhir dengan kebaikan, sedangkan ketergesa-gesaan akan berakhir dengan kebinasaan dan kecelakaan. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.